Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya ingin melanjutkan tugas yang kelima. Sekarang tugas yang keenam, metode MODI atau metode distribusi yang dimodifikasi adalah metode yang efisien untuk memeriksa optimalisasi dari solusi awal yang layak. Konsep MODI dapat dipahami lebih jauh melalui ilustrasi di bawah ini. Untuk solusi yang pertama, solusi awal yang layak diberikan di bawah ini. Nah, ini ada tabel optimal optimality m plus 1 m plus n min 1 sama dengan 3 plus 3 min 1 sama dengan 5. Untuk total costnya dari tabel di atas adalah 20 kali 60 plus 30 kali 4 plus 40 kali 8 plus 25 kali 4 plus 35 kali 2 sama dengan 730. Nah, ini untuk total costnya adalah hasil dari tabel yang di atas ini. Selanjutnya hitung nilai UI dan VJ dengan menggunakan persamaan UI plus VJ sama dengan CIJ. Mensubstitusikan nilai UI sebagai 0 atau kosong. UI U1 U1 plus F1 sama dengan C11, plus F1 sama dengan 6 atau F1 sama dengan 6. Dan selanjutnya U1 plus F2 sama dengan C12, plus F2 sama dengan 4 atau F2 sama dengan 4. U2 plus F2 sama dengan C22, U2 plus 4 sama dengan 8 atau U2 sama dengan 4. U3 plus F2 sama dengan C32, U3 plus 4 sama dengan 4 atau U3 sama dengan 0. U3 plus F3 sama dengan C33, plus F3 sama dengan 2 atau F3 sama dengan 2. Nah, dari nilai U1 sebagai 0 ini lalu dibuatkan tabel seperti ini dan ditambahkan di demannya 20, 95, 35 dan 150. Untuk ABC-nya itu kita bisa contoh dari U1, U2 dan U3 ya. Untuk FJ-nya yang ini 642. Untuk selanjutnya langkah selanjutnya adalah menghitung biaya peluang dari sel kosong AF, BD, BF, dan CD dengan menggunakan rumus berikut. CIJ min UI plus FI sebenarnya sama ya, dirubah. Nah, untuk AF sama dengan C13 min U1 plus F3, 1 min 0 plus 2 sama dengan min 1 atau 1. Nah, untuk BD sama dengan C21 min U2 plus F1, 3 min 4 plus 6 sama dengan min 7 atau 7. BF-nya sama dengan C23 min U2 plus F3, 7 min 4 plus 2 sama dengan 1 atau min 1. Dan untuk CD-nya yang terakhir C31 min U3 plus F1, 4 min 04 plus 6 4 min 0 plus 6 sama dengan min 2 atau 2. Yang terakhir pilih biaya peluang positif terbesar. Jadi yang di antara ini cari yang posisi yang terbesar, yaitu 7. Dan gambar jalur tertutup seperti yang ditunjukkan pada matriks di bawah ini. Mulailah dari sel kosong dan diberikan tanda plus atau min sebagai alternatif. Oleh karena itu sel yang paling disukai adalah BD. Tetapkan unit sebanyak mungkin. Nah, untuk tabel yang terakhir kayak gini kita tinggal tetapkan nantinya untuk plus dan minnya sebagai alternatif kita untuk mengerjakannya. Nah, untuk dan selanjutnya matriksnya yang terakhir, matriks di bawah ini menunjukkan alokasi maksimum ke sel di BD. Melanjutkan yang tadi, dan jumlah unit tersebut ditambahkan ke sel dengan tanda positif dan dikurangi dari sel dengan tanda negatif. Untuk tabelnya kita bisa lihat ya sama kayak yang tadi. Nah, untuk poin yang keenam sekali lagi kita ulangi langkah 1 sampai dengan 4, yaitu mencari tahu
biaya peluang untuk setiap sel yang tidak dihuni. Berarti yang kosong, contohnya yang ini, dan yang paling atas pojok. Dan menetapkan unit maksimal mungkin ke sel yang memiliki biaya peluang terbesar. Biaya peluang terbesar ini. Proses ini akan terus berjalan hingga solusi optimal tercapai. Metode distribusi yang dimodifikasi merupakan perbaikan dari metode batu loncatan karena metode ini dapat diterapkan lebih efisien bila melibatkan banyak sumber dan tujuan. Yang menjadi sangat sulit atau membosankan dalam kasus metode batu loncatan ini adalah metode distribusi yang dimodifikasi mengurangi jumlah langkah yang terlibat dalam evaluasi sel kosong sehingga meminimalkan kompleksitas dan memberikan skema komputasi langsung yang dapat digunakan untuk menentukan biaya peluang dari setiap sel kosong. Sekian penjelasan materi mengenai metode distribusi yang dimodifikasi ini. Berikut soal dan contohnya dan solusinya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.